Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jamaluddin M. Arif, SPD MPD. Ini saya menyelesaikan studi ilmu sosial, konsentrasi ilmu komunikasi pasca sarjana Universitas Tadulako Palu. Judul disertasi saya adalah model komunikasi pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Palu. Harapan saya ke depan bahwa pembelajaran daring itu adalah menjadi salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah mana saja, karena pembelajaran daring itu online itu adalah pembelajaran modern. Ya, karena kita berada di era digitalisasi, otomatis kita harus menyesuaikan perkembangan yang ada. Demikian, semoga bermanfaat disertasi saya ini untuk kita semua, khususnya di dunia pendidikan. Demikian, saya Jamaluddin M. Arif mengabarkan pada tanggal 12 Juni 2023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita melaksanakan ujian sidang terbuka promosi doktor Promo Vendus Jamaluddin M. Arif dengan nomor sambung B 103-20-002, program studi ilmu sosial, program doktor dengan judul disertasi model komunikasi pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Kota Palu, Senin 12 Juni 2023 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Tim penguji memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada Promo Vendus, kami persilakan memasuki ruangan sidang. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSI IPU ASEAN Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak tim penguji promosi doktor pada hari ini, yang saya hormati hadirin sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini, saudara Promo Vendus. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, berkat, taufik dan inayahnya, sehingga kita pada hari ini bisa hadir bersama-sama di dalam suatu sidang promosi doktor. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Jamaluddin M. Arif. Sebelum kita melanjutkan, saya mempersilahkan promotor saudara Promo Vendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Vendus. Silakan, Prof. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Ketua Tim Penguji
dan Sekretaris Penguji, juga seluruh tim penguji yang saya hormati. Sebelum membacakan pertanggungjawaban akademik, izin menyapa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palu yang juga hari ini bertindak sebagai penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra Rum, SEMM, juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah dan seluruh unsur pimpinan, juga keluarga besar Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang dan tim penguji yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Promovendus Bapak Jamaluddin M. Arif yang terdiri dari saya sendiri, Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSc MH sebagai ketua, Bapak Dr. Ilyas Lampesos MIKOM sebagai anggota, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, seterus-terusnya atas waktu dan juga kesempatan sehingga pada hari ini Promovendus telah sampai di titik sidang promosi. Tentu perjalanan ini tidak mudah, penuh perjuangan, dan untuk itu kami atas nama tim promotor menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim penguji yang telah berkenan hadir dan membersamai dalam proses ujian ini. Tentu kami berharap bahwa prosesi ini bisa berjalan lancar dengan hasil yang terbaik, insya Allah. Izinkan kami terdahulu pula menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang Saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing Saudara menyelesaikan disertasi. Sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi. Kami berharap Saudara dapat mempresentasikan disertasi Saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik, argumentasi yang ilmiah, karena ini adalah karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun pada kehidupan sosial. Pimpinan dan seluruh anggota sidang promosi yang kami hormati, Promovendus lahir di Soni pada tanggal 7 Oktober 1969. Orang tua Bapak Muhammad Arif almarhum dan Ibu Munirah almarhumah, dan istri Musni SPD MPD, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mujaddid Izzul Fikri dan Nurul Izzah SKM. Jenjang pendidikan mulai dari SD di Soni, SMP tahun 1968 di Bangkir, Kabupaten Toli-Toli, dan SMA Negeri 1 Toli-Toli. Jenjang sarjana S1 diselesaikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu. Pada tahun 1997, Magister diselesaikan pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial, khususnya konsentrasi ilmu komunikasi pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovendus tercatat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk diuji.
Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Ini yang dapat kami bacakan sebagai tanggung jawab promotor, dan kami tentu mengiringi Promovendus dengan doa terindah. Semoga prosesi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses insya Allah. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MA selaku promotor Saudara Promovendus. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian model komunikasi pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Palu. Oleh karena itu, saya persilakan saudari sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan. Pimpinan sidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami selaku sekretaris sidang membacakan keputusan dari Direktur Pasca Sarjana. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 1950-UN8.4/KN/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini. Nama Jamaluddin M. Arif, stambuk B 103-2002, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian model komunikasi pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kota Palu. Panitia pelaksana Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Ex-Engineer sebagai ketua, Dr. Siti Haria Ahsan MSI Sekretaris, Profesor Dr. Haji Rajin Rarum SENM Penguji Eksternal, Profesor Dr. Haji Juraid M. Penguji Internal, Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MH Promotor, Dr. Ilyas Lampe SOS MIKOM Kopromotor, Dr. Ahmad Herman MSI Penguji, Dr. Andi Febria Herawati SOS MIKOM Penguji. Kedua dan seterusnya. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Mei 2023. Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Ex-Engineer, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako. Demikian pembacaan SK ini kami kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Siti Haria Ahsan MSc. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara kurang lebih 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keapiatan dan kesempatan untuk kita hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan ujian terbuka promosi doktor. Selanjutnya kita aturkan selawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai sentral acuan kita beraktivitas dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Baik, yang terhormat, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Aisyah Engineer sebagai Ketua Sidang sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana, yang terhormat, yang terpelajar Ibu Dr. Siti Hairiah Aksan MSc sebagai Sekretaris Sidang, yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra Rum SE MM sebagai penguji eksternal, yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Jurai sebagai penguji internal, yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairi MSc MH sebagai promotor sekaligus sebagai penguji, yang terhormat, yang terpelajar Bapak Dr. Ilyas Lampe Esos Emikom sebagai co-promotor sekaligus sebagai penguji, yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Herman MSc sebagai penguji, yang terhormat, yang terpelajar Ibu Dr. Andi Febri Herawati N. Esos Emikom sebagai penguji. Baik, izinkan saya sebagai Provendus akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi sebagai Provendus dengan judul Model Komunikasi Pembelajaran Daring Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kota Palu. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan SMK adalah sebuah institusi yang pembelajarannya, porsi pembelajarannya lebih banyak praktek daripada teori, sehingga dalam kurikulum yang dikenal dengan istilah learning by doing, belajar sambil mempraktekkan, sehingga di SMK itu sangat diharapkan setelah tamat akan menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Maka ada istilah PKL, praktek kerja lapangan, ada teaching factory, dan ada business center di SMK atau di sekolah. Sehingga alumni SMK juga dikenal sebagai istilah BMW. Apa itu BMW? Pertama, bekerja, M-nya melanjutkan studi, dan W-nya wirausaha. Yang kedua adalah model komunikasi. Model komunikasi adalah sebuah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kegiatan atau bagian daripada salah satu komponen komunikasi dan komponen komunikasi yang lainnya.
Dan menurut para ahli bahwa ada 3 model komunikasi. Yang pertama adalah ada linear, yang kedua ada interaksi, dan yang ketiga ada transaksional. Dan ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga adalah pandemi COVID-19, pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 ini adalah meluluhkan seluruh aktivitas manusia sejak di akhir tahun 2019, dan di bulan Maret tahun 2020 di Indonesia mulai virus ini begitu pesat perkembangannya, sehingga salah satu tempat yang menjadi potensi untuk terjalinnya penularan ini adalah sekolah, karena di sekolah itu adalah tempat kerumunan. Maka pemerintah mengeluarkan surat edaran, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, harus ada dengan istilah social distancing, jaga jarak, sehingga supaya anak-anak bangsa itu tidak kehilangan haknya sebagai warga negara untuk menuntut ilmu. Maka pemerintah menggunakan istilah belajar dari rumah, dalam konteks bahwa ini adalah sebuah proses pembelajaran daring. Adapun rumus masalah, yang pertama bagaimana konseptualisasi pembelajaran daring pada sekolah menengah kejuruan di Kota Palu. Yang kedua adalah bagaimana model komunikasi dalam pembelajaran daring di sekolah menengah kejuruan di Kota Palu. Yang ketiga adalah pola pembelajaran daring, apakah yang diharapkan oleh siswa pada sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis konseptualisasi pembelajaran daring pada sekolah menengah kejuruan di Kota Palu. Yang kedua adalah mengetahui dan menganalisis tentang model komunikasi dalam pembelajaran daring di sekolah menengah kejuruan di Kota Palu. Dan yang ketiga adalah mengetahui dan menganalisis pola pembelajaran daring, apakah yang diharapkan peserta didik pada sekolah menengah kejuruan. Yang seterusnya adalah manfaat penelitian. Ada 2, ada manfaat secara teoritis, dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Secara teoritis adalah hasil penelitian untuk menambah hasanah pustaka korelasi dengan komunikasi dalam pembelajaran daring di sekolah menengah kejuruan pada saat pandemi COVID-19 di Kota Palu. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian lanjut dan bahan studi komparatif para akademisi dan mahasiswa pasca sarjana yang tertarik mengkaji komunikasi dalam pembelajaran daring di sekolah SMK masa pandemi COVID-19. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan memasukkan pada motivasi untuk para guru dan orang tua terhadap pembelajaran daring yang dilakukan para peserta didik. Yang kedua adalah hasil penelitian yang dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang membawai langsung sekolah SMK sebagai salah satu sarana evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang. Metode penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi di Palu dan waktu penelitian 6 bulan dari Januari sampai Juni 2022. Unit analisis SMK Negeri 2 Palu dan SMK Negeri 5 Palu. Jenis dan sumber data, data primer dan data sekunder. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Informan penelitian. Informan penelitian adalah dari kedua sekolah tadi, dari kepala sekolah, komite sekolah, tenaga pendidik, kemudian orang tua wali siswa dan peserta didik. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, ada observasi, ada wawancara mendalam, ada dokumentasi dalam rangka untuk melengkapi disertasi
yang Provendus tulis. Uji keabsahan data yang pertama adalah perpanjangan pengamatan di lokasi penelitian. Yang kedua adalah peningkatan ketekunan dalam penelitian. Yang ketiga adalah melakukan triangulasi. Kerangka pemikiran model komunikasi pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah adanya konseptualisasi pembelajaran daring. Keluarlah mengacu kepada surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran daring. Dan yang ketiga adalah teori pendidikan sibernetik yang berkaitan langsung dengan pembelajaran daring. Model komunikasi dalam pembelajaran daring sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian model komunikasi Berlo, yaitu SMCR, Source, Message, Channel, and Result. Kemudian proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran daring bisa berlangsung, maka peserta didik dengan tenaga pendidikan menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Clouds, Google Meet, dan Jitsi Meet. Pola pembelajaran daring yang diharapkan oleh siswa adalah pembelajaran yang bervariasi sehingga membuat peserta didik kita aktif, nyaman, dan menggembirakan. Kemudian ada guru dan siswa dan komite orang tua siswa. Ini satu kesatuan stakeholder yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Hasil penelitian yang pertama adalah konseptualisasi Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Yang kedua adalah penguatan. Dalam ini Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID. Yang kedua adalah model komunikasi dalam pembelajaran daring di sekolah menengah kejuruan atau yang dikenal dengan SMK. Dari berbagai referensi berdasarkan hasil penelitian Provendus, maka menggunakan teori David Berlo, komunikasi linear terdiri atas yakni source, sumber, dalam hal ini adalah tenaga pendidik sebagai komunikator, kemudian ada message, ada pesan atau informasi, ada channel atau saluran atau lewat media, dan ada receiver, dalam hal ini adalah peserta didik sebagai penerima. Yang ketiga adalah pola pembelajaran daring yang diharapkan oleh siswa adalah bervariasi, menggembirakan, menyenangkan, dan menarik dengan mengaplikasikan game-based learning. Pada saat pembelajaran daring sangat mempengaruhi minat belajar dan keaktifan serta membangun komunikasi yang interaktif dengan seluruh siswa. Adapun pengalaman siswa dalam mengikuti pembelajaran daring yang keempat. Yang kelima adalah hasil belajar siswa ditinjau dari perspektif behaviorisme. Yang keenam adalah efektivitas komunikasi pendidikan dalam pembelajaran daring. Yang ketujuh adalah komunikasi pembelajaran ditinjau dari proses pembelajaran daring serta dampak pada hasil belajar siswa. Model komunikasi pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di masa SMK Kota Palu seperti yang saya paparkan ini. Adapun novelty atau temuan, proses belajar mengajar merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara pendidik dan peserta didik dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh keprofesionalan guru yang mampu mengorganisir seluruh pengalaman belajar, sedangkan kepala sekolah mempunyai tugas untuk membantu, memberikan stimulus, dan mendorong guru untuk bekerja secara optimal dengan mendapat dukungan sekaligus kontrol dari pengurus komite sekolah. Variasi dalam pembelajaran daring merupakan novelty dalam penelitian ini. Para siswa membutuhkan variasi baik cara penyajian materi, pembelajaran maupun variasi dalam bentuk selingan-selingan yang menggembirakan, menyenangkan, sehingga dapat mempengaruhi atmosfer proses pembelajaran
yang bersinergi antara pendidik dan peserta didik. Hal ini tentu bisa terjadi apabila kegiatan pembelajaran berlangsung dengan aktif, kondusif, dan terlaksana dengan efektif, serta membangun komunikasi yang interaktif dengan seluruh siswa. Kesimpulan, pembelajaran daring bermula dari kebijakan pemerintah mewajibkan adanya social distancing atau pembatasan interaksi sosial guna mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan ini pun disambut dengan dikeluarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing, studi atau study from home. Kegiatan pembelajaran daring dilakukan melalui berbagai platform komunikasi yang memungkinkan aktivitas pembelajaran tetap terlaksana yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Google Meet, Clouds, X, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah model komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran daring cenderung ke model komunikasi linear atau satu arah model, yaitu backlog, yang sebagaimana yang saya paparkan tadi. Karena keterbatasan waktu yang diberikan pada saat itu. Yang kedua, tenaga pendidik masih dalam kondisi beradaptasi. Adapun pembelajaran daring yang diharapkan siswa adalah yang bervariasi, menggembirakan, menyenangkan, dan menarik dengan mengaplikasikan game based learning pada saat pembelajaran daring. Pembelajaran setelah pandemi COVID-19 bersifat fleksibel, tergantung dari para penyelenggara pendidikan yang bersifat teknis. Implikasi teori, sebagaimana yang saya di slide ini, karena waktu yang membatasi, saya lanjut. Ada secara teoritis dan ada secara praktis. Saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada kesimpulan berikut ini. Peneliti merekomendasikan, menyarankan beberapa hal untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran, antara lain. Yang pertama adalah pemerintah harus lebih memperhatikan infrastruktur yang mendukung pembelajaran daring, karena pembelajaran daring yang dikenal dengan pembelajaran modern, sementara pembelajaran tatap muka sudah dikenal sebagai pembelajaran tradisional. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Yang efektif dan efisien, peneliti menyarankan agar orang tua juga menyiapkan layanan penunjang belajar online, karena orang tua berperan penting dalam pembelajaran anaknya selama online. Yang kedua, pada masa pembelajaran daring, peneliti menyarankan guru membangun komunikasi yang interaktif dengan seluruh siswa, dengan bertanya jawab dan tidak hanya mengajar secara searah, menyediakan perangkat belajar, memanfaatkan media teknologi dan situs belajar online. Yang ketiga, oleh karena itu, peneliti menyarankan agar para guru lebih memperhatikan dan menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran daring dapat berjalan dengan optimal. Guru berperan dalam membuat media pembelajaran daring secara variasi, inovatif, kreatif, menyenangkan, serta menggembirakan dalam bentuk game-based learning untuk memotivasi siswa agar siswa tidak bosan mengikuti proses pembelajaran. Demikian presentasi saya, dan selanjutnya sidang saya kembalikan kepada Ketua Pimpinan Sidang. Dengan hormat saya persilakan. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada tim penguji untuk mengajukan sanggahan ataupun pertanyaan. Kesempatan bersama saya persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra Rum, SEMM, sebagai penguji eksternal. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Isnur Adamanik, MSc, ITU, Asian Engineering, selaku Ketua Pimpinan Sidang. Baik, kesempatan diberikan kepada kami ini cukup banyak waktu, ya kira-kira semaunya saya berapa lama saya berikan pertanyaan kepada saudara Profendus, dan saya yakin Profendus ini mampu karena selalu banyak prestasi yang saya pahami beliau ini. Kalau kita melihat judul daripada saudara Profendus,
mengenai komunikasi pembelajaran. Awalnya ini kalau saya melihat itu kan dari SK atau mengacu pada surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 pembelajaran daring. Di sini muncul masalah. Yang ingin saya tanya kepada saudara Profentus bahwa apakah model yang diteliti ini tidak atau mampu dilakukan oleh sekolah, terutama kepada guru dan murid. Karena ini kalau satu tidak mampu, itu pasti tidak akan nyambung, kan begitu. Murid dikasih tahu, guru juga tidak bisa, kan ini susah. Saya pengalaman menguji kemarin itu ada seperti begitu. Guru juga tidak mampu mengaplikasikan tentang pembelajaran daring, apalagi murid. Murid lain lagi masalahnya. Mungkin bisa Profentus memberikan penjelasan tentang model komunikasi dalam pembelajaran daring yang ditempati penelitian ini, apakah surat edaran itu bisa mencapai atau sesuai dengan harapan. Silakan. Pembelajaran daring yang kita lalui sejak tahun 2020, yang pertama kendala utama yang dihadapi adalah karena ini peristiwa by insiden, tidak dipersiapkan baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga pada saat itu baik peserta didik maupun tenaga pendidik, alhamdulillah dua sekolah ini yang saya tempati, karena waktu itu awalnya sekolah diliburkan karena menjaga jarak. Alhamdulillah kedua sekolah ini melakukan IHT dalam bentuk yang luar biasa dengan jarak waktu itu, sehingga tenaga pendidik waktu itu dibekali sedikit ilmu pengetahuan tentang bagaimana menggunakan aplikasi pembelajaran pada saat itu. Sehingga setelah diberi waktu sekitar 3 hari, lalu mencoba untuk melakukan, walaupun dengan segala keterbatasan fasilitas, termasuk peserta didik tidak memiliki smartphone yang bagus, kemudian juga komputer dan seterusnya, juga tenaga pendidik. Tapi alhamdulillah dengan model pembelajaran daring yang waktu itu dengan dibatasi waktu yang diberikan, sehingga saya juga sebagai Profentus mengatakan lebih baik ada pembelajaran daripada sama sekali tidak terjadi pembelajaran. Karena pada saat itu jaringan kadang tidak ada, kadang listrik mati, sehingga terjadilah putus komunikasi. Sehingga dalam pembelajaran daring yang sesuai dengan Profentus temukan di sini, itu lebih dominan yang berkomunikasi adalah tenaga pendidik, karena ada pembatasan waktu yang dulunya katakanlah 2 jam menjadi 45 menit, dan 45 menit ini tidak ada jaminan bahwa tidak ada kendala-kendala. Dan alhamdulillah walaupun dengan ada kendala tetap berjalan, daripada sama sekali tidak belajar, lebih baik ada proses pembelajaran. Model komunikasi yang mendominasi adalah menggunakan model satu arah, lebih banyak. Setelah itu nanti ada komunikasi, setelah selesai proses pembelajaran baru ada namanya jalur WA, WhatsApp dan seterusnya. Jadi tetap terjadi. Demikian untuk sementara, Prof, jawaban saya. Kalau begitu, jawaban tadi saudara Profentus masih berlanjut. Saya bertanya, kalau itu model komunikasi tadi seperti ada kendala, kira-kira seperti apakah yang diharapkan oleh siswa model itu? Artinya sesuai dengan harapan siswa atau seperti apa? Atau dengan gurunya? Karena belum tentu siswa itu bisa menerima dengan model atau konsep seperti itu. Apakah memang itu yang diharapkan oleh siswa atau guru? Seperti itu. Silakan, Prof. Berdasarkan penelitian Profentus bahwa pembelajaran daring yang diharapkan oleh peserta didik adalah bagaimana
tenaga pendidik menyampaikan materi pembelajaran itu yang bervariasi, yang menarik, sekali-kali menggunakan based learning atau game based learning. Dalam hal ini supaya siswa itu tertarik, seperti katakanlah menggunakan quizzes. Ya. Nah, quizzes ini ternyata sangat menarik bagi peserta didik mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Maka ke depan saya yakin bahwa pembelajaran online, pembelajaran daring ini akan menjadi salah satu brand kedepannya. Maka perlu ada evaluasi, perlu ada sosialisasi, perlu ada workshop IHT bagaimana mengajar di media sosial atau daring online itu, sehingga pembelajarannya peserta didik aktif, kreatif, dan menyenangkan supaya tidak membosankan. Maka juga sekali-kali juga guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa Rasulullah pernah mengatakan, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka kalau kita tidak mengikuti zaman ini, otomatis kita akan tertinggal. Jadi sekali-kali guru akan memberikan motivasi, inspirasi kepada peserta didik. Tetap pembelajaran ini akan menjadi sebuah ikon pendidikan ke depan. Maka perlu ada diklat atau IHT atau workshop, mulai dari pembuatan RPP, kemudian pelaksanaan pembelajaran, sampai kepada evaluasi pembelajaran, supaya hasilnya bisa mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian jawaban sementara saya, Pak Prof. Jadi kalau begitu, saudara Prof. Pendus ini kan sudah mau hari ini insya Allah jadi dokter. Nah, kita ketahui bahwa kalau ada guru tidak bisa mengikuti perkembangan seperti apa yang dijelaskan tadi, apakah saudara Prof. Pendus kalau punya wewenang untuk mempensiunkan diri guru-guru yang tidak bisa menggunakan itu, apa saudara Prof. Pendus berani mengusulkan untuk diberhentikan saja jadi guru, lalu jadi struktural? Ya, luar biasa sekali. Sebagai top leader atau kepala sekolah, saya tidak pernah berhenti memberi motivasi kepada teman-teman saya. Ada bahasa saya bahwa kalau guru berhenti belajar, lebih baik berhenti mengajar. Karena perkembangan begitu cepat tumbuh berkembang. Kalau kita tidak mengikuti, otomatis pasti anak-anak kita nantinya tidak terlalu puas ketika kita mengajar. Yang kedua adalah, alhamdulillah saya di SMK Negeri Dolo Barat, agak jauh dari sini, tapi alhamdulillah teman-teman saya guru di sana itu sudah luar biasa penguasaan IT-nya dengan belajar otodidak. Belum saya datangkan tutorial untuk melatih teman-teman saya di sana, mereka sudah punya semangat untuk belajar secara mandiri. Nah, persoalan tadi kewenangan, ini tidak punya kewenangan saya memberhentikan, tapi saya akan mencoba merangkum bagaimana teman-teman ini insya Allah akan menjadi model, menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, bagaimana peserta didik ketika dia datang ingin ke sekolah, bagaimana siswa kita itu senang hati, bukan berat hati, karena gurunya dirindukan di sekolah. Yang kedua, ketika anak peserta didik pulang dari sekolah ke rumah, dia sedih karena dia ingin berpisah dengan guru yang dirindukan. Saya yakin ke depan bahwa guru itu akan menjadi smart teacher. Demikian, Prof. Saya ini 15 saya siapkan, tapi banyak jawabannya bagus, saya banyak korting juga. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana model pengawasan terhadap siswa dengan menggunakan IT tadi itu? Jangan sampai siswa ini juga menyalahgunakan dengan pemanfaatan tidak diawasi dengan baik. Kira-kira kalau di sekolah itu model pengawasan terhadap siswa ini, dan kalau saya banyak baca itu kemungkinan banyak juga yang menyalahgunakan waktu-waktu luangnya itu karena dibebaskan untuk menggunakan IT. Adakah kemungkinan seperti itu? Bagaimana pengawasan guru terhadap penyalahgunaan IT tadi itu,
oleh siswa-siswa. Kalau gurunya tidak mungkin, berarti nakal lagi guru kalau dia undang, tapi kalau siswa aja kan masih muda. Silakan mungkin ada komentar sebelum pertanyaan terakhir. Yang pertama, ada kesepakatan yang dibuat antara tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sebelum proses pembelajaran daring dimulai, membuat tata tertib. Ya, ada tata tertib yang dibuat, dan juga wali kelas, guru mata pelajaran ada WA untuk dengan orang tua, sehingga komunikasi dengan orang tua dengan tenaga pendidik itu jangan sampai terputus. Karena dulunya peserta didik itu dilarang menggunakan HP, smartphone, tiba-tiba diberi kesempatan, dan kesempatan ini perlu. Maka selalu ada kontrol dari guru mata pelajaran. Iya. Yang kedua adalah kita tanamkan kepada siswa. Saya terinspirasi dengan bahasa Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika Anda tidak siap menerima lelahnya belajar, maka Anda siap menerima perihnya kebodohan. Dengan motivasi seperti itu, saya yakin insya Allah siswa kita akan mandiri, ada kemandirian untuk belajar, sehingga kemandirian itu bisa meraih masa depan yang lebih cemerlang. Demikian, Prof. Pertanyaan satu sebelum terakhir tadi, saya cukup mengerti kenapa Prof. Rajindra bilang yang harus diawasi hanya murid, karena banyak guru-guru yang hadir ya, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jurai Temhum. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Pak Direktur, dan Profendus yang saya banggakan. Saya ingin bertanya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris ini. Kan orang Muhammadiyah itu pasti tahu bahasa Arab. Komunikasi itu kan dalam bahasa Arabnya balaghah, betul? Dan orang Muhammadiyah itu belajar balaghah dan ilmu mantik, kalau tidak salah begitu. Ini Pak PWN ya. Tapi hari ini mungkin bahasa Arab tidak saya tanyakan dalam bahasa Inggris, karena saya tahu Profendus ini S1 bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris, maka saya tanya dalam bahasa Inggris ini. Walaupun di antara para penguji ini saya yang paling jelek bahasa Inggris, tapi saya bacakan pertanyaannya. Sebelum saya tanyakan dalam bahasa Inggris, saya menyesal kepada Anda. Kenapa tidak diteliti SMK Muhammadiyah yang pernah Anda pimpin? Ketika itu saya ketua Dewan Pendidikan Sultan. SMK Muhammadiyah itu SMK terbaik di Sultan pada masa itu. Ini penyesalan saya, tapi ya sudah, saya terlanjur, sudah jadi bubur. Ada satu hal yang sangat penting dalam pembelajaran daring masa COVID-19, itu namanya learning loss. Pernah dengar? Bahasa kailinya, learning loss means a general of specific loss of knowledge or skill because of non-optimal learning program, like in COVID-19 pandemic by online class. Itu pengertiannya saya ini. Nanti kalau dijawab bahasa Inggris terjemahkan juga, karena saya kurang paham bahasa Inggris. Yang saya tanya ini, how the percentage atau how many percent of the success of student in absorbing knowledge due to learning loss in COVID-19 pandemic in SMK in Palu. Jadi kalau dijawab nanti bahasa Inggris tapi terjemahkan juga ya. Silakan. I try to answer the best question for me. Yeah. Lost learning, one of the big problems for education era COVID pandemic. Therefore, Alhamdulillah, the Minister of Education out regular about curriculum. It is not important. Yeah, it's very important how to keep you healthy.
automatically in learning era COVID-19, it is the big problem because of it is a new area from offline, traditional, and move on to learning. Automatically, it is one problem by the teachers, educators, and the students. About the sport competition for the student, it is not very important according to the Minister of Education. PKL, praktek kerja lapangan, about face to face, about the curriculum in teaching learning process, it is not important, but very important to keep you healthy. Automatically lost learning. There are three in teaching learning process. There are three about the first, how to get knowledge, how to get habit, and how to get skill and humanistic. It is not maximized. Jadi pembelajaran daring memang kemarin itu terjadi kehilangan karena tidak maksimal proses pembelajaran. Ada 4 tadi. Yang pertama, kognitifnya tidak bagus, otomatis pembelajaran kejuruan karena learning by doing. Kalau pembelajaran kejuruan, belajar sambil melakukan. Yang kedua adalah persoalan attitude, ini juga tidak terlalu maksimal. Yang ketiga adalah persoalan skill, dan yang terakhir adalah memanusiakan manusia. Otomatis ini tidak terjadi secara maksimal secara pembelajaran daring karena tidak dipersiapkan. Baik, tepuk tangan. Ya. Para peneliti menyampaikan bahwa hasil pembelajaran pada masa COVID-19 untuk Indonesia itu daya serapnya maksimal 55%. Apakah juga terjadi di SMK yang Anda teliti? Terima kasih Pak Prof. Karena pembelajaran di SMK itu harus betul-betul learning by doing, belajar sambil mempraktekkan. Di mana pada saat-saat itu terjadi instruksi harus terjadi social distancing, jaga jarak. Tidak mungkin siswa itu datang ke sekolah belajar praktek, kecuali siswa yang bersangkutan punya alat praktek. Yang menjadi persoalan adalah peserta didik kita tidak memiliki peralatan praktek. Ya, memang pada saat itu sehingga pemerintah kita, menteri kita, PKL juga sudah ditiadakan, bahkan ujian nasional juga ditiadakan karena mementingkan nilai kesehatan ketimbang dengan itu. Sehingga memang agak turun nilai keterampilan peserta didik, khususnya SMK Kota Palu pada saat itu. Ya, karena peserta didik kita juga tidak semuanya memiliki smartphone atau alat praktek, begitu juga sebaliknya. Ya, seperti itu Pak Prof. Memang agak turun, ya turun. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. A. Febri Herawati, Esos Kemhikom, silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan. Mungkin hanya ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan, ya tentunya terkait dengan penelitian Bapak. Yang pertama, metode penelitian yang Bapak gunakan di dalam penelitian Bapak ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Tipe studi kasus itu ada beberapa. Nah, yang berkorelasi, yang berkaitan dengan penelitian Bapak ini termasuk dalam studi kasus seperti apa, pendekatan studi kasus seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan pendekatan studi kasus, tentunya penelitian ini ada yang unik, ada yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam komunikasi pembelajaran yang Bapak teliti, apa yang unik, apa yang berbeda dengan sistem komunikasi pembelajaran daring yang lainnya? Terima kasih. Yang pertama adalah masalah studi kasus. Ada 3 studi kasus dalam
penelitian. Yang pertama adalah intrinsik, yang kedua ada instrumental, yang ketiga adalah kolektif atau berjamaah. Propedus memilih itu adalah kolektif karena Propedus ada dua tempat unit penelitian. Yang pertama SMK Negeri 2 Palu berada di Jalan Setiabudi, yang kedua adalah SMK Negeri 5 Palu yang ada di Jalan Unta 1 ya. Dan kedua, sekolah yang setempat ini ada korelasi, terutama mata program studi multimedia atau DKV, Desain Komunikasi Visual, sehingga melalui secara kolektif itu peneliti bisa mempelajari secara mendalam dengan membandingkan kedua ini, lalu saya kolaborasi sebagaimana yang terjadi, yang tertulis, yang tertuang di bab 4 tentang hasil dan pembahasan penelitian Propedus. Kemudian yang kedua, masalah keunikan penelitian ini. Ya, yang pertama adalah keunikannya adalah bagaimana seorang tenaga pendidik mengajar kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik itu bisa ada keaktivitas, kreativitas, senang dan menyenangkan dan mengembirakan. Maka perlu kita melakukan model pembelajaran yang bervariasi, yang tidak membuat anak-anak mengantuk, kemudian sehingga terjadi komunikasi dua arah atau interaktif. Ya, seperti apapun keterbatasan waktu yang diberikan, maka perlu kita di dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung di kegiatan itu inti harus ada komunikasi dua arah sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Jadi seperti itu yang jawaban saya, jawaban Propedus tentang kedua pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Febri, Bu Dr. Febri. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Siti Airia Ahsan, MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Di dalam sebuah hasil karya tulis, tentu saja dalam penelitiannya itu ada yang merupakan kebaruan yang nantinya ditarik melalui proses literatur review. Ya, semakin banyak, semakin dalam Bapak menggali literatur review dari penelitian Bapak, semakin kita menemukan sebuah novelty, kebaruan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi kebaruan di dalam disertasi ini? Kemudian yang kedua, apakah kebaruan tersebut bisa memberikan kontribusi di dalam model komunikasi pembelajaran? Jadi tidak hanya pada masa pandemi, tetapi pada komunikasi pembelajaran keseharian. Demikian Pak, silakan. Yang pertama adalah masalah novelty atau kebaruan dalam penelitian disertasi Propedus, yaitu adalah variasi dalam pembelajaran dari yang merupakan novelty dari Propedus. Dalam variasi pembelajaran
memang pada saat itu di mana baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan belum memiliki pengalaman yang besar tentang pembelajaran daring. Nah, setelah saya menemukan penelitian dan ada kebaruan di sana, saya akan mencoba bagaimana hasil penelitian ini bisa nanti saya kembangkan khususnya di tempat dinas saya, mengajak kepada teman-teman tenaga pendidik bagaimana bisa mengajar dengan penuh komunikasi yang bervariasi, paling tidak bahwa di situ nanti peserta didik kita menyenangkan ketika terjadi proses pembelajaran. Yang kedua adalah terjadi nanti sinergitas antara tenaga pendidik dengan kolaborasi dengan peserta didik, sehingga nanti dengan model variasi pembelajaran yang menyenangkan akan terjadi interaksi komunikasi dua arah yang menyenangkan, menggembirakan, membuat peserta didik kita aktif dan tidak membosankan, sehingga tujuan pembelajaran pada saat itu insya Allah akan bisa tercapai. Kemudian bagaimana model kontribusi. Jadi kontribusi model komunikasi yang kami harapkan di sini adalah bagaimana terjadi komunikasi dua arah aktif antara peserta didik dengan tenaga pendidik, dengan menggunakan bagaimana respect komunikasi dan respect, empati, kemudian clarity, kemudian audible yang bisa terdengar, kemudian yang terakhir adalah humble. Jadi tenaga pendidik harus bisa merendahkan diri di hadapan peserta didik. Inilah yang barangkali Ibu Prof, bagaimana kontribusi model komunikasi pembelajaran yang dua arah ke depan, yang menyenangkan, menggembirakan, membuat peserta didik itu nyaman di sekolah dalam proses pembelajaran. Sekian Ibu Dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Ahmad Herman. Silakan. Ya, terima kasih pada pimpinan sidang. Alhamdulillah Bapak sudah sampai pada terminal akhir dari sebuah proses panjang akademik yang Bapak sudah tempuh. Artinya mungkin selama ini Bapak juga sudah banyak berdiskusi dengan kami terkait mulai dari ujian proposal hingga hari ini. Ya, Pak Jamal, saya mungkin hanya bertanya satu pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi positif ya terhadap disertasi Promovendus. Oke. Dari sekian halaman yang begitu tebal ini ya, saya juga tidak yakin apa nanti Bapak masih mau baca lagi ini ya, itu tebal ini ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, tapi ada satu yang menggelitik Pak Jamal. Ketika Pak Jamal menggunakan satu teori yang disebut dengan cybernetika. Oke. Pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana, saya mungkin hanya sekedar minta pandangan atau klarifikasi dari Pak Jamal. Kira-kira bagaimana Pak Jamal mencoba mencari atau mensinergikan atau mencoba melihat benang merah dari teori cybernetika ini, kemudian dengan model komunikasi pembelajaran yang Bapak sudah hasilkan itu. Jadi saya mau melihat sebetulnya di mana titik singgung atau persinggungan dari model dari teori cybernetika ini dengan model komunikasi pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Silakan Pak. Semoga pertanyaan ini akan menjadi
sebuah referensi buat saya untuk menumbuh kembangkan ilmu saya ke depan. Yang pertama adalah teori cybernetik ini ditemukan oleh Wiener di tahun 1945. Teori cybernetik ini adalah yang berkaitan dengan teknologi informasi, tentu dengan menggunakan peralatan yang berkaitan dengan teknologi, seperti ada laptop, ada smartphone, dan ada aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan terjadinya proses pembelajaran daring. Maka saya pilih bahwa teori cybernetik ini sangat korelasi, sangat bersinergi, beririsan dengan pembelajaran daring dengan teori cybernetik ini, karena dengan pembelajaran daring ini itu menggunakan teknologi digitalisasi informasi dengan menggunakan online. Kalau tidak ada peralatan-peralatan pendukung, maka ke depan adalah paling tidak menggunakan teknologi informasi secara digitalisasi, minimal ada fleksibilitas, ada aksesibilitas, kemudian ada kemudahan untuk mendapatkan informasi atau jaringan, sehingga kedepannya bahwa pembelajaran daring itu tidak seperti di awal-awal pandemi sering keluar dan seterusnya, membuat peserta didik maupun tenaga pendidik itu tidak terlalu nyaman dalam proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMK 5 dan SMK 2 selalu memberikan motivasi, inspirasi kepada peserta didik bahwa lebih baik ada proses pembelajaran walaupun itu sedikit tapi memiliki makna daripada sama sekali. Jadi korelasi antara cybernetik yang berkaitan dengan teknologi yang tumbuh berkembang yang di era revolusi industri 4.0, menurut Prof. Sweb mengatakan bahwa di era digitalisasi ini begitu banyak profesi manusia tertinggal. Nah, ketika kita tidak mengupdate perkembangan teknologi, otomatis nanti kelak akan termarginalkan. Demikian jawaban singkat saya, Pak Dr. Ahmad Herman. Semoga jawaban saya ini connect dengan pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Ilyas Lambe, Esos MIKOM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU Asian Engineering. Selamat buat Pak Jamaluddin Arif yang sudah, tadi kata Pak Dr. Herman, sudah di terminal ujung, terminal akhir dari proses perkuliahan di S3 Universitas Tadulako. Saya tentu tidak terlalu mau banyak bertanya karena tiap hari sudah kita diskusi terkait dengan ini. Yang menarik sebetulnya kenapa judul ini diangkat kemarin, pertama karena ada kegelisahan waktu itu saya pas berkonsultasi terkait judul. Bagaimana mungkin SMK yang seharusnya learning by doing melakukan kegiatan pembelajaran melalui daring atau online. Jadi tentu tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Prof. Jurahid bahwa 50% saja ketercapaian dan sasaran pendidikan. Mungkin itu di SMK, di SMA. Kalau di SMK tentu di atasnya lagi kegagalannya, mungkin hanya sekian persen yang bisa dihasilkan. Karena itu tentu saja menarik untuk diteliti. Karena kaitannya dengan komunikasi tentu adalah bagaimana proses belajar seharusnya interaktif, ya, transaksional. Lalu kemudian tadi disentil atau disampaikan bahwa model yang kebanyakan adalah linear menurut teori atau model komunikasi dari Robert Cabello. Akan menjadi doktor ilmu sosial kajian atau BKU komunikasi. Tentu saya akan tanya nanti soal komunikasi. Tentu juga tadi Pak Herman sudah menyampaikan bahwa
disertasi ini bisa kembali diolah untuk menjadi sebuah artikel persiapan Pak untuk bisa menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah, menjadi dosen. Saya endorse memang Pak Rektor, beliau layak untuk bisa mengajar di Universitas Muhammadiyah, sehingga kalau ada artikelnya dipersiapkan memang, sekaligus nanti siapa tahu ada prodi komunikasinya, biar ada saingannya Unta di sini. Baik, pertanyaan saya sederhana, karena mau jadi dokter komunikasi, pertanyaan saya adalah terkait komunikasi. Hasil penelitian yang cenderung linear dalam model komunikasi yang Bapak temukan dengan model SMCR, pertanyaan saya, seberapa besar model intraksional itu muncul pada proses pembelajaran di tempat penelitian Pak Jamal selama ini? Bagaimana Bapak mengamati model komunikasi interaksional itu terjadi? Karena tidak ada proses belajar yang tentu saja tadi modelnya SMCR saja, tidak terjadi pembelajaran Pak. Karena ketika melakukan penilaian pasti ada respon, ya, pasti ada respon. Tidak mungkin tidak ada jawaban. Jadi pasti ada interaksional. Cuman kecenderungannya adalah proses belajarnya secara linear, tapi pasti ada interaksional. Nah, Bapak jelaskan itu, bagaimana sampai yang terjadi di sekolah tersebut. Itu barangkali pertanyaan saya. Setelah dijawab itu selesai. Terima kasih kepimpinan sidang. Memang pada saat proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tenaga pendidik khususnya di SMK Kota Palu itu tidak pernah mengajar lewat online. Nah, sehingga pada saat kejadian ini seolah-olah seperti by insiden melakukan sesuatu yang tidak memiliki persiapan yang mantap, sehingga pada saat itu lebih guru mendominasi komunikasi pembelajaran karena ada alasan. Pertama, dibatasi oleh waktu, dulunya 60-90 menit menjadi 40 menit, ya. Dan itu tidak tepat 40 menit misalnya. Nah, bagaimana yang kita ingin kembangkan dalam proses pembelajaran harus terjadi interaksional dan juga harus terjadi transaksional. Jadi seluruh arah, sehingga komunikasi dua arah dan seluruh arah di kelas itu memang sangat diharapkan dalam proses pembelajaran. Maka kedepannya adalah bagaimana tenaga pendidik diberi pengetahuan, keterampilan bahwa pembelajaran itu terjadi interaksional, sehingga nanti membuat peserta didik kita itu nyaman, menggembirakan ketika dia belajar, karena merasa dihargai, merasa disanjung, dan seterusnya disapa, baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun dalam komunikasi non verbal. Maka kedepannya bahwa pembelajaran interaksional dua arah atau segala arah itu sangat diharapkan, kalau perlu bahwa presentasinya minimal 60-40, terutama pada pembelajaran inti yang berkaitan dengan menutupi kelemahan pembelajaran interaksi kemarin, bahwa guru memiliki grup WA. Nah, setelah proses pembelajaran berlangsung selesai, itu ada komunikasi lewat WhatsApp. Dan alhamdulillah lewat WhatsApp itu juga menggunakan aplikasi Google Drive, terjadi komunikasi di luar proses pembelajaran, tetap terjadi. Juga dengan orang tua, ada WA grup guru mapel dengan orang tua. Nah, untuk menyemangati kepada peserta didik jangan sampai terjadi kehilangan pembelajaran seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Prof. Haji Juraid MHU, ya, karena ini persoalan pendidikan itu adalah persoalan yang sangat esensial sekali. Seperti itu jawaban singkat saya, Prof. Pak Dokter. Insya Allah mudah-mudahan
kedepannya jadi profesor. Baiklah, terakhir saya mempersilahkan sekaligus promotor ini Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSI MA. Silakan. Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu sekalian, terkhusus Promovendus. Orang mendapatkan doktor itu Pak, bagi saya bukan hanya dari jenjang pendidikannya, tapi juga dari track record dan kinerjanya. Bapak dalam penilaian saya sudah doktor, hanya menunggu gelarnya saja. Yang berikutnya, kalau kapasitas promotor kita sudah selesai Pak, semua naskah sudah beres dan saya sudah menyetujui seluruh proses yang ada dalam naskah. Tapi karena hari ini saya juga bertindak sebagai penguji, maka kapasitas penguji itu yang saya manfaatkan. Dan tidak jauh-jauh pertanyaan saya Pak, saya hanya mengcopy paste pertanyaan Pak Rektor tadi. Ya, saya jawabannya belum tegas dari Bapak. Tadi Pak Rektor tanya, kalau ada seorang guru yang tidak punya kemampuan dan bahkan tidak mampu untuk mengikuti perkembangan, apakah Bapak berani mengusulkan pensiun dini atau apapun namanya? Jawabannya Pak, jangan diplomatis. Kalau mungkin politisi kita tanya A bisa sampai ke Z. Dan yang Bapak jawab tadi itu idealnya. Saya akan memotivasi dan seterusnya. The choice only yes or no. Tidak pakai I don't need explanation about this. Cukup Bapak jawab, apakah Bapak berani mengusulkan pensiun dini atau no? Kalau Bapak jelaskan panjang urusan. Cukup Bapak bilang saja ya saya berani atau ya saya tidak berani. Andai posisi itu harus Bapak ambil, karena kita tidak bicara ideal, kita bicara yang lebih realistis. Silakan Pak. Jangan Bapak lihat-lihat gurunya Bapak yang di sana. Bingung lawannya itu. Iya. Pertanyaan ini sangat menggelitik sekali di hati saya. Ya, karena sudah terlanjur memilih profesi guru, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti perkembangan. Itu diplomatis Pak. Saya harus mengatakan yes. Oh yes, iya. Berarti Bapak berani mengambil keputusan untuk mengusulkan pensiun dini bagi guru-guru yang memang sudah tidak mampu lagi beradaptasi dengan teknologi, begitu ya? Yes. Ya, ini sinyal bagi guru-guru beradaptasi dengan teknologi. Dengan jawaban Bapak itu saya sudah terterakan nilai maksimal di dalam nilai saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu hanya di mulut, saya kira tidak sampai di hatinya. Promovendus ini karena tidak ada sama promotor. Tadinya saya mau bertanya, tapi saya lihat sudah lepas ini akhirnya. Tapi kurang afdol, saya hanya ingin saudara Promovendus untuk meyakinkan lagi dari para hadirin. Tadi sudah dikatakan ada model pembelajaran ini yang kita dapatkan bahwa linear, interaktif dan transaksional. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua apa sebenarnya fungsi model pembelajaran ini, model komunikasi pembelajaran ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter sekaligus sebagai ketua. Bahwa komunikasi pembelajaran adalah proses di mana guru membangun relasi komunikasi yang efektif dan afektif dengan siswa sehingga siswa memiliki kesempatan meraih sebuah keberhasilan yang sesuai dengan harapan kita bersama.
dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak baik menjadi baik, dan menjadi memanusiakan manusia. Ya, saya pikir itu yang fungsi daripada komunikasi pembelajaran. Dan kita bisa beri aplaus kepada Prof. Baiklah hadirin ibu-ibu dan bapak tim penguji, seperti biasanya setelah kita sesi tanya jawab, biasanya sidang kita skorsing untuk mengumpulkan atau rata-ratakan nilai yang masing-masing tim penguji. Tapi saya melihat bahwa nilai dari masing-masing anggota penguji ini sudah masuk dan sudah direkap oleh staf kami. Oleh karena itu sidang ujian promosi ini saya tidak skorsing, tapi kita lanjutkan saja untuk membacakan hasil dari masing-masing penguji. Baiklah ibu dan bapak-bapak sekalian, setelah tim penguji memasukkan nilai masing-masing mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,94. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Oleh karena itu IPK kumulatif menjadi 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Jamaluddin M. Arif, dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian. Apakah ada keberatan dengan yang saya bacakan? Setuju? Setuju? Oh, kalau setuju silakan ditandatangan berita acara dulu. Maju ke depan sini. Masih lain juga cara pegang ini. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Jamaluddin M. Arif menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi ilmu komunikasi. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. M. Arif, silakan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada kita semua, khususnya yang ada di sini. Silakan Pak Dr. Jamaluddin M. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusra ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ilahi Rabbi subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul Model Komunikasi Pembelajaran Daring Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selawat dan taslim
kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai sentral acuan kita untuk beraktivitas dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Baik yang saya hormati seluruh Dewan Penguji yang telah menguji hasil penelitian saya dan disertasi ini, yang saya rasakan ya cukup luar biasa. Belum pernah saya rasakan perasaan seperti yang saya rasakan mulai dari sebelumnya sampai detik ini. Alhamdulillah pada hari ini bisa melalui seluruh rangkaian kegiatan itu. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palu, Purna Pak Haji Dr. Andus Haji Kasman, yang ini teman seperjuangan saya di SMK, ada ketua komite, dan ini saudara-saudara saya dari ketiga SMK yang hadir. Saya tidak sempat sebut satu persatu namanya. SMK Negeri 2 Palu, SMK Negeri 5, dan SMK Negeri 1 Dolo, dan SMK Muhammadiyah 1 Palu, tempat saya kerja di sana. Dan seluruh para hadirin dan wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini saya mengikuti dan sudah mendapat gelar doktor pada program studi ilmu sosial BKU Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu. Penulisan dan penulisan yang sangat berharga ini, saya dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan terhingga kepada Profesor Dr. Muhammad Khairi MSI MH selaku promotor di tengah kesibukannya yang begitu luar biasa, sangat padat, waktu yang sangat sempit, beliau masih bersedia menjadi promotor saya, senantiasa memberi arahan dengan penuh kesabaran. Dr. Ilyas Lampe Esos Emikom selaku kopromotor atas bimbingan, arahan, dan petunjuk yang sangat bermanfaat dalam pemahaman konsep dan penyusunan ini, sehingga disertasi ini tak kenal waktu, tak kenal tempat, saya sering berkomunikasi. Alhamdulillah komunikasi itu berjalan terus menerus, dan insya Allah selesai ini juga akan terjadi komunikasi yang unlimited. Lanjut, Profesor Dr. Haji Ranja SE MM selaku penguji eksternal saya sekaligus sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, Bapak Profesor Dr. Jurai M. Hung selaku penguji internal saya, Dr. Ahmad Herman MSc, dan Dr. Haji Febri Herawati Esos Emikom selaku penguji yang mendampingi dari awal sampai hari ini, yang berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk menjadi penguji serta arahan dan masukan yang bermanfaat sebagaimana perbaikan dalam penyusunan disertasi ini. Secara khusus penghargaan juga saya ucapkan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad ST MT Ibu Asian Engineering selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Universitas Tadulako Palu yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menimba ilmu di program doktor pada program sarjana Universitas Tadulako. Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Asian Engineering Direktur Program Pasca Sarjana Universitas
Tadulako Palu yang telah memperkenalkan penulis untuk mengikuti pendidikan doktor pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu, yang selalu memberi ruang gerak saya untuk hadir di ruangan Pak Direktur Pasca yang luar biasa. Profesor Dr. Muhammad Hairi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako yang telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi yang luar biasa kepada saya. Sejak di SMK Muhammadiyah 1 Palu dan ke SMK 5 dan ke Dolo, selalu ada komunikasi yang luar biasa, menginspirasi, memotivasi saya. Semoga dengan motivasi ini insya Allah akan menjadi amal jariah. Ibu Dr. Siti Hairi Aksan, MSc selaku Koordinator Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor Universitas Tadulako Palu, juga senantiasa memberikan masukan, inspirasi dan motivasi secepat mungkin menyelesaikan studi. Alhamdulillah tidak sampai 3 tahun saya selesai. Terima kasih Ibu Doktor. Seluruh staf administrasi program doktor pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu yang telah membantu administrasi untuk penyelesaian studi doktor, dan kepala dinas yang hadir yang sudah saya temui hari ini, dia berangkat ke Tanah Suci, juga memberi inspirasi dan motivasi yang tiada teranya. Juga begitu pula staf kabit-kabit di sana selalu memberi motivasi. Kabit pendidikan SMK, kemudian kabit TK pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan, kemudian kasih kesiswaan juga selalu memberikan motivasi. Walaupun Pak Jamal jauh, tetap dekat di hati dalam menyelesaikan studi. Kemudian kepala sekolah waktu itu Pak Haji Kasman juga memberikan motivasi yang luar biasa. Pak, sekolah, Pak, teruskan sekolahnya. Ya, alhamdulillah saya ingat terus itu dengan kepala sekolah SMK 5. Kalau ketika saya datang bertemu, mengambil informasi, data dan seterusnya, selalu diberi kemudahan yang luar biasa. Semoga dengan amalan itu akan menjadi amal jariah. Kemudian keluarga besar SMK Negeri 1 Dolo Barat dan SMK Muhammadiyah Palu yang memberikan inspirasi dan motivasi. Pak Jamal harus studi, ya, karena dulu di situ ada teman saya, sahabat saya, Dr. Sudarwin yang sudah menyelesaikan studinya. Ya, ternyata komunikasi yang luar biasa itu akan menginspirasi dan memotivasi kita. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyelesaikan studi. Keluargaku yang tercinta, ayah dan bunda yang telah meninggalkan kami untuk selamanya. Ayahanda almarhum Muhammad Arif, ibunda almarhumah Munira, beserta saudara saya, ada kakak saya Muhammad Tahir, dan ada adik saya di sini Muhammad Idrus, dan ada adik saya Sukmawati yang telah banyak membantu, memberikan dorongan dan semangat sehingga termotivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada mertua saya almarhum Oge Adam dan Ibu Kabina, tadi juga sempat komunikasi lewat video call. Alhamdulillah memberikan semangat di usia 80 tahun, tetap memberikan inspirasi dan menyemangati saya untuk menyelesaikan. Kakak ipar saya ada Kak Indrati, ada Marni Adam, dan ada Betty Adam SKM, ada adik ipar saya Mama Yasri MPU, dan ada Rismu Adam SPD. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Randa Asrahati dan Ibu Masdia yang senantiasa menjadi motivasi dalam hidup saya, memberi inspirasi, menyemangati saya ketika mengalami kesulitan-kesulitan. Ternyata orang tua kita ini senantiasa memberikan
saya teringat ketika saya hampir tidak menyelesaikan studi S1 sampai menyeberang ke Malaysia. Tapi alhamdulillah Ibunda Asar Hati mengajak saya pulang nak selesaikan dulu studi. Karena pada saat itu ada aturan itu berlaku surut dan saya harus terpotong-panting menyelesaikan studi sampai ke Malaysia. Yang tersayang, istri tercinta Musnia Fiodo. Ini juga masih semester 2 Pak Dewan Penguji ya. Yang telah mengizinkan dan mengikhlaskan saya untuk menempuh pendidikan S3. Mohon maaf karena banyak sekali waktu kebersamaan yang terlewatkan dengan alasan serta terima kasih atas segala dukungan, curahan waktu, tenaga kasih sayangnya, penuh semangat dan doanya serta untuk kedua anak saya. Anandaku juga ada Mujadid Isul Fikri, ini juga lagi sementara dalam proses penyelesaian studi di Universitas Muhammadiyah Malang, tidak sempat hadir hari ini karena juga ada Ananda Nurul Isa SKM. Keduanya ini menjadi penyemangat dan memberi inspirasi penyelesaian studi ini, disertasi ini. Maafkan ayah nak apabila sering mengabaikan kalian karena alasan studi dan pekerjaan. Keberhasilan ayah hari ini menjadi motivasi dan semangat unlimited bagi kalian dalam meraih cita-citamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah atas kebaikan yang telah diberikan kepada saya dan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan serta umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh S3 dapat memberikan manfaat yang banyak ke masyarakat umat. Kebermanfaatan melampaui dari kepintaran. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih sangat jauh untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukannya sifatnya korektif dan konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga disertasi ini mempunyai manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan anak-anak bangsa ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah puisi buat para bapak ibu yang telah dengan ikhlas mendidik saya selama ini, dengan judul Ketulusan. Untukmu wahai guruku yang tulus mengabdi, tak kenal lelah dan pamrih. Ilmumu membuka pikiranku, amalamu mencerahkanku, sapaamu menggetarkan kalbuku, candamu menghibur hatiku. Karenanya aku menghormatimu. Untukmu wahai guruku yang tulus mengabdi, doaku tak henti untukmu. Semoga abdi pengabdianmu menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf yang sebenar-benarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu tim penguji, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra Rum SEMM, terima kasih Prof, dan Profesor Dr. Haji Juraid M.Hum, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MH, Bapak Dr. Ilyas Lampe Esos MIKOM, Bapak Dr. Herman Ahmad Herman MSc, Ibu Dr. Andi Febri Herawati N Esos MIKOM, Ibu Dr. Siti Airia Ahsan MSc. Terima kasih atas kebersamaannya dan alhamdulillah
ujian promosi ini telah selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.